Waalaikumsalam. Ada tamu siapa dulu? Makasih Kak. Iya. Ini dengan Mbak Fatima, benar? Iya, dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu Mbak nomor saya dari siapa ya? Dari teman Kak. Dari teman. Ya. Dari mana Mbak ya? Dari Rangkas gitu. Jauh sekali ya. Itu perjalanannya gimana Mbak tadi? Cukup memakan waktu yang lama, Kak, 1,5 jam. Iya, itu sangat lama juga ya, 1,5 jam. Mbak, gimana kabarnya sekarang? Baik. Baik, alhamdulillah kalau sudah baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Lutfi. Mbak bisa panggil saya dengan kakak atau Mbak senyamannya Mbak aja ya, gimana? Gimana namanya, memanggil apa? Kakak. Kakak aja, oke, baik. Oke, hari ini saya mau mendampingi Mbak untuk melakukan konseling. Nah, sebelumnya Mbak udah pernah melakukan konseling? Belum Kak. Belum pernah. Jadi kalau belum pernah, di sini saya mau menjelaskan pelan-pelan dulu ya, gimana ketentuan dalam si konseling. Nah, dalam si konseling ini ada beberapa asas Mbak. Itu ada 5 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana ketika Mbak cerita ke saya tidak akan menyebarkan siapapun, dan itu akan bersifat serahasia mungkin. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak tidak ada paksaan dari siapapun kan? Itu atas kehendak keinginan Mbak sendiri kesini datang. Iya. Oke, baik. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak boleh cerita apapun ke saya senyamannya Mbak aja. Nah, yang keempat itu ada asas kekinian. Jadi di sini kita fokus ke masalah Mbak alami sekarang. Nah, yang terakhir itu ada asas kemandirian, di mana di sini saya akan membantu Mbak menyelesaikan masalah Mbak sendiri secara mandiri. Begitu ya Mbak? Ya, Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut. Mbak bisa ngobrol, Mbak bisa cerita ke saya, nanti saya dengerin, saya bisa memahami, supaya saya bisa memahami situasinya gitu. Kalau Mbak bingung mau cerita dari mana dulu, nanti saya bisa bantu arahkan gitu ya Mbak. Mungkin sebelum kita melakukan konseling, kita berdoa dulu ya Mbak. Bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya Mbak, gimana Mbak, udah siap untuk cerita? Selalu siap Kak. Kalau begitu, boleh Mbak ceritain, Mbak kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak datang ke sini? Dari gini ya Kak, aku tuh lagi stres gitu, lagi pusing. Kayak mikirin mau lanjut kerja atau kuliah gitu. Sekarang lagi bingung antara Iya. kuliah dan Kerja. Sebenarnya apa sih yang bikin Mbak bingung untuk melanjutkan kuliah? Kalau misalkan ketakutannya ya Kak, Ya. takut nggak selesai gitu kalau misalkan di aku juga nggak mau. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak bingung untuk melanjutkan kuliah? Takut nggak sampai selesai, nggak sampai beres. Takut di Iya. tengah-tengah berhenti, jadi mumpung masih awal-awal gitu Kak. Kalau Mbak mikirin pekerjaan apa yang mau Mbak ambil? Pabrik Kak. Pabrik apa ya? Sepatu. Pabrik sepatu. Tapi Mbak udah mulai daftar? Udah, tinggal nunggu interview. Sebenarnya hal apa sih yang paling Mbak takuti kalau semisal Mbak memilih antara kuliah atau kerja? Apa yang paling Mbak takuti? Yang saya takutin kalau misalkan saya lanjut kuliah nggak sampai selesai, nggak sampai beres, kan sayang ya Kak, mendingan kayak asal awal gini. Kalau semisal kalau lanjut kerja? Ya kalau misalkan kerja
nggak ada yang aku takutin. Oh jadi kamu lebih condong ke kerja ya Mbak? Iya. Begitu. Eh, kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan Mbak ketika membayangkan dua pilihan tersebut, gimana? Ya kalau misalkan kuliah, saya stres karena saya nggak mau, ditambah saya nggak nyaman, nggak ada temennya. Terus kalau misalkan kerja, nyaman-nyaman aja, karena aku emang maunya kerja, jadi aku harus bertanggung jawab dengan pilihan aku sendiri. Begitu ya Mbak. Uh, ini Mbak, orang tua Mbak udah tahu Tahu masalah ini, udah tahu, tahu udah cerita juga sepenuhnya ke orang tua? belum? Oh belum. Kenapa Mbak kalau boleh tahu? Malu aja. Oh malu. Sebenarnya kebingungan ini tuh muncul baru-baru saat ini atau udah lama Mbak? Sebenarnya kalau misalkan bingung lanjut kuliahnya tuh emang udah lama, cuman kayak baru kepikiran pengen kerjanya sekarang-sekarang aja, karena kayak udah pengen kerja gitu, ngeliat temen juga pada kerja. Oh rata-rata teman-teman Mbak pada kerja gitu ya? Iya, setengahnya. Gitu. Sebenarnya biaya kuliah itu termasuk salah satu permasalahan Mbak bukan? Bukan, karena emang kalau orang tua itu terserah saya mau kuliah ya kuliah, kalau misalkan yang penting yang terbaik untuk saya maunya apa gitu. Tapi sekarang Mbak masih bingung ya lanjutnya, Iya. lebih baik kuliah atau lebih baik kerja gitu aja ya? Iya. Kalau ada pekerjaan yang sesuai kemampuan Mbak gitu selain pabrik sepatu apa? Sesuai kemampuan. Selain pabrik sepatu kan tadi Mbak bilang mau ke pabrik sepatu kerjanya, misal ada pekerjaan lain nih yang sesuai kemampuan Mbak mau pilih kerjaan apa? Apa aja. Apa aja yang penting halal gitu. Iya. Oh begitu ya Mbak. Gini ya Mbak, mungkin dari cerita Mbak sebenarnya Mbak itu bukan cuma bingung ya, tapi takut juga ngambil keputusan. Kalau memaksakan kuliah takut nggak sanggup menjalaninya karena udah pusing, udah nggak pengen mikir lebih jauh gitu ya. Tapi kalau buat kerja itu kayak merasa lebih ringan karena kita dapat apa sih, dapat dari kerja itu dapat uang, dapat hasilnya gitu ya Mbak. Kak, tadi kan Mbak bilang juga ya kalau kuliah itu bikin pusing, capek, lelah gitu. Tapi Mbak pengen gitu masa depan yang baik. Tapi menurut Mbak nih, cara mana yang paling mungkin bisa membuat masa depan Mbak lebih maju? Menurut Mbak mana yang paling mungkin membantu antara kuliah atau kerja yang paling membantu untuk masa depan Mbak? Kayaknya kuliah, kayaknya kuliah gitu. Iya. Cuman lebih pengen ke Kerja. alasan Mbak pengen kerja kenapa ya Mbak kalau boleh tahu? Ya pengen punya uang, terus pengen bantu orang tua gitu, kayak ngeliat orang lain kan pada kerja gitu ya, jadi ikutan pengen. Terus kalau misalkan kuliah juga nggak mau pusing. Kalau orang tua Mbak udah tua atau masih muda? Masih muda. Tapi Mbak pengen lebih kerja aja gitu ya? Iya, emang pengen dari diri saya sendiri pengen kerja. Nggak apa sih ya Mbak, ambil waktu sebentar kalau boleh mikir dulu gitu jawabannya sebelum menjawab gitu, antara pengen kuliah atau kerja gitu, itu hal yang biasa. Karena tadi yang Mbak bilang, Mbak kalau kuliah bikin pusing, capek, itu lebih karena tugas-tugasnya, lingkungan kuliahnya, atau emang Mbak itu nggak ngerasa cocok gitu sama jurusannya? Di lingkungan tempat saya tinggalnya. Kalau boleh tahu Mbak tinggal di mana?
Sebenarnya saya dari Lampung, pondokan di Rangkas. Nah, emang saya niatnya tuh kayak sebelum dapat gelar S1 gitu kan, Iya. saya nggak mau pulang. Nah, kesini setelah saya jalanin nggak sesuai dengan ekspektasi saya, karena makin kesini saya yang awalnya semangat kuliah, dan kesini kan saya tuh kuliah tuh tadinya bukan karena keinginan saya sendiri, emang saya tuh diajak sama teman juga kan yang daftarin. Nah, ya udah saya mau dong, saya semangat karena ada teman-teman saya ada berempat, cowok dua, cewek dua, saya termasuk. Nah, di situ tapi makin di sini teman-teman saya tuh yang tiga ini pada mau berhenti semuanya, karena kan saya tinggalnya bukan di kos ya, saya tinggalnya di pondok. Karena iya capek juga kak kalau misalkan itu ya kayak pagi ngajar kan, terus siangnya harus kuliah. Jadi guru honorer ya mbak? Iya. Jadi guru honorer itu emang gajinya nggak terlalu besar ya, jadi kurang gitu. Jadi mbak pengennya kerja gitu kalau memenuhi kebutuhan mbak di pangkas ini ya. Iya. Karena emang mbak itu apa namanya, dari Lampung, rantau ya, dari Lampung ke Pangkas. Memang sih rata-rata perantau seperti itu. Jadi sejauh ini mbak itu ngerasa kuliah itu bikin berat, bikin capek, tapi mbak juga takut nggak sanggup kalau lanjut kuliah, makanya condongnya lebih kerja, pengen lebih kerja aja gitu. Jadi menurut mbak kerja itu lebih ringan dan bisa cepat dapat uangnya ya. Biaya kuliah itu emang bukan masalah dari diri mbak, tapi lebih ke mental dan beban pikiran aja. Betul mbak? Iya benar. Jurusan apa? Jurusan bimbingan konseling ya mbak? Konseling. Pulang kerja itu bisa ke sekolah, ke lembaga pendidikan, atau konseling non formal mbak. Sementara kalau misal mbak kerja dulu, mbak bisa langsung dapat penghasilan. Tapi perkembangan karir jangka panjang itu bisa jadi terbatas kalau mbak belum punya gelar, gitu ya mbak. Sebenarnya saya dulu pernah ketemu sama beberapa orang yang ngerasa kuliah itu bikin capek, berat, pusing, tapi mereka ambil waktu dulu gitu buat istirahat, buat mengambil keputusan yang benar-benar antara milih kuliah atau kerja gitu. Jadi itu membantu mereka tetap menjalani apa yang mereka mau ambil antara kuliah dan kerja juga. Jadi tanpa harus terbeban. Jadi intinya ambil waktu dulu sebentar untuk menenangkan pikiran. Karena kan tadi mbak bilang bingung antara lanjut kuliah dan kerja. Jadi bisa mengambil waktu berapa hari untuk memikirkan hal tersebut. Saran aku sih saran dari aku ya mbak. Iya. Kalau itu mbak ambil waktu dulu gitu ya, yang benar-benar memahami kapasitas mbak sampai mana. Jangan ambil keputusan yang secara tiba-tiba gitu, secara terburu-buru, apalagi pas kamu lagi capek, pas kamu lagi kebawa emosi gitu ya. Itu ambil keputusan itu jangan langsung tas gitu ya mbak. Jadi cari pilihan yang paling realistis, yang bisa membuat kondisi kamu dan masa depan kamu jadi lebih tenang lagi, lebih terpandang gitu ya. Jadi kamu di sini ngerasa kuliah itu bikin kamu tertekan, bikin kamu pusing juga, tapi kerja itu kelihatan lebih mudah gitu ya. Dan kamu ngerasa lebih mampu ngejalaninnya ya, begitu. Nah, tujuan kita hari ini tuh kan ngebantu mbak supaya lebih jelas dan yakin milih langkah yang tepat ya. Apakah lanjut kuliah atau kerja dulu, atau mungkin
menggabungkan keduanya, kuliah sambil kerja gitu ya Mbak. Sebenarnya Mbak juga udah hebat karena mau jujur sama diri Mbak sendiri dan datang buat nyari bantuan ke saya gitu ya. Itu langkah yang sangat baik Mbak. Jadi enggak bikin pikiran sendiri stres, jadi Mbak bisa ceritain ke saya itu apa sih, sangat baik gitu. Jadi Mbak juga pengen hidup yang lebih ringan dan stabil, itu keinginan yang sangat wajar dan sangat penting banget untuk masa depan. Di sini kita bisa fokus ke cara terbaik untuk mencapai itu. Nah, gimana kalau kita sepakat, kamu bikin daftar pilihan yang paling paling realistis buat kamu, misalnya kuliah full, kerja full, atau kuliah sambil kerja. Minggu depan kita bahas bareng-bareng ya hasilnya. Boleh Mbak? Boleh. Baik Mbak, sesi kita hari ini sampai di sini aja ya. Terima kasih udah mau terbuka dan cerita sama saya. Kamu udah melakukan hal yang bagus buat diri kamu. Hari ini kalau kamu butuh diskusi lagi, saya selalu siap dan Mbak bisa datang kapanpun ke sini gitu ya Mbak. Oke Mbak, terima kasih banyak sudah datang di konseling ini. Semoga Mbak bisa mengambil keputusan secara realistis dan tepat gitu ya Mbak. Oke Mbak, semangat lagi ya Mbak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Iya.